Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Yai dan Bunyai beserta seluruh keluarga besar Majelis Masyaikh. Hari ini kita sedang mengadakan kegiatan workshop review draft 2 dokumen sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pondok pesantren. Dan di sini saya bersama dengan K. Alil Wafa, Kepala Muadalah Salafiyah dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kita akan mendengarkan pandangan beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi saya wabarakatuh. bertanya, Yai? Ya, mari kita ngobrol santai. Nggih. Yai, bagaimana tanggapan panjenengan dengan adanya sistem penjaminan mutu internal dan eksternal ini dalam pendidikan pesantren? Oke, terkait sistem penjaminan mutu, baik internal atau eksternal untuk pendidikan formal pesantren, itu sesuatu yang niscaya dan memang mestinya harus dilakukan. Karena bagaimanapun kita tahu pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua, bahkan sebelum Indonesia lahir pesantren itu sudah ada. Itu dari pemerintah sudah ada rekognisi, kan? Kemudian afirmasi, fasilitasi dan lain sebagainya. Di situ juga ada keharusan bahwa pesantren-pesantren itu juga harus memiliki kesiapan memberi jawaban berbagai macam problematika dan tantangan zaman, sehingga posisi sistem penjaminan mutu ini benar-benar urgent. Itu secara prinsip seperti itu. Namun dalam tataran implementasi, ini nanti yang harus kita diskusikan seperti itu. Karena pesantren dengan segala kekhasan dan keunikannya ini memunculkan semacam kekhawatiran nantinya regulasi yang dibuat oleh pemerintah lewat sistem penjaminan mutu ini, ada kekhawatiran nanti bisa memberangus, paling tidak ya, itu kan ketakutan kan, nggak apa-apa ya, sebagai orang-orang pesantren, kekhasan, keunikan dan kemandirian yang ada di pesantren. Jadi seperti itu, sehingga dikumpulkan di tempat ini, di momen ini untuk mempertemukan berbagai unsur, membicarakan itu, dan itu sangat penting sebenarnya. Sehingga nantinya sistem penjaminan mutu yang melibatkan banyak stakeholder, banyak unsur dan banyak pihak untuk merumuskan instrumen-instrumen sekaligus indikator-indikator yang nanti harus dipenuhi oleh pesantren tersebut, itu benar-benar harus menganut prinsip fleksibilitas, ya kan? Fleksibilitas artinya merawat kekhasan sekaligus juga menjaga kemandirian pesantren. Sekaligus juga saya juga membaca di draft yang sudah dibagikan, itu juga prinsip yang namanya memberdayakan itu juga harus benar-benar jadi penekanan. Sehingga di sini bukan mengintervensi pesantren jadinya, tapi apa yang menjadi kekhasan dan menjadi keunikan dan menjadi kelebihan di masing-masing pesantren, itu yang oleh pemerintah itu kemudian dijaga, dirawat, dan kalau perlu ya ditingkatkan. Jadi seperti itu. Baik Yai. Lalu kemudian menurut panjenengan sendiri, tantangan utama yang bisa dilihat dalam implementasi dokumen SPMI dan SPME di lingkungan pendidikan dasar dan menengah ini apa ya? Pertama, yang paling menjadi tantangan adalah penerimaan dulu pihak pesantren terhadap sistem penjaminan mutu ini, dan di sini perlu effort lebih barangkali, ya kan, untuk sosialisasi bahwa bagaimanapun ini dibuat untuk kepentingan pesantren, untuk merawat pesantren, untuk kemudian menjaga kekhasan pesantren dan lain sebagainya, sehingga ini tidak memunculkan asumsi macam-macam, ya kan, sehingga karena ketika sosialisasinya itu kurang berjalan, ya, penerimaan pesantren terhadap sistem penjaminan mutu ini bisa semacam mispersepsi, ya kan, mispersepsi, salah persepsi lah. Ini mau diapain lagi nih pesantren? Yang pesantren lebih dulu ada daripada negara. Kok ada ini dan itu? Enggak. Ya, dan ini yang benar-benar urgent sebenarnya di langkah awal. Jadi bagaimana
mendudukkan dan memposisikan bahwa sistem penjaminan mutu ini benar-benar memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan tapi tidak menimbulkan mispersepsi seperti itu. Itu tantangan awal yang harus disampaikan dan disosialisasikan dengan cara yang benar, sehingga memang betul di forum ini mengundang berbagai pihak termasuk yang mewakili pesantren ya, sehingga cukup panas perbincangannya tadi ya kan. Kekhawatiran yang kita tampung dari teman-teman pesantren itu coba kita luapkan semuanya ya, sehingga di forum itu ada rekomendasi bahwa sosialisasi itu harus masif, kemudian perlu mendudukkan ini sehingga sepemahaman semuanya seperti itu. Baik, agar tidak timbul mispersepsi di kemudian hari yang akan menjadi konflik baru gitu ya. Baik, kalau begitu ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Demikian perbincangan kami sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.